Tentu, berikut versi kisah awal mula ibadah kurban yang lebih panjang, berdurasi sekitar 70 menit jika disampaikan secara lisan. Cocok untuk ceramah, kultum Zulhijjah, atau bahkan khutbah Jumat, dengan sedikit tambahan doa dan pembukaan khutbah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'aqibatil muttaqin, wala adwan illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasulah. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwal muslimun, rahmakumullah. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungi kembali sebuah kisah besar. Kisah yang menjadi asal muasal dari ibadah kurban yang kita laksanakan setiap bulan Zulhijjah. Kisah ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tapi tentang keteguhan iman, keikhlasan pengorbanan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita kembali ke ribuan tahun silam. Di tanah yang gersang dan sepi, tinggal seorang hamba yang begitu dicintai Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena keteguhan imannya yang luar biasa. Setelah sekian lama tidak memiliki anak, Allah akhirnya mengaruniainya seorang putra dari istrinya Hajar, yaitu Ismail alaihi salam. Bisa dibayangkan betapa besar cintanya seorang ayah kepada anak yang ia tunggu bertahun-tahun. Tapi ujian Allah pun datang. Allah menguji keimanan Ibrahim dengan perintah yang sangat berat, menyembelih anaknya sendiri. Allah menceritakan kisah ini dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 2. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى. Maka ketika anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Perhatikan, saudara-saudara, Nabi Ibrahim tidak memaksakan kehendak. Ia bertanya kepada anaknya. Dan lihatlah jawaban Ismail alaihi salam yang begitu menggetarkan hati. Qala ya abad, af'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saat pisau diuji, bayangkan momen itu, seorang ayah membaringkan anaknya, mengikat tangannya, dan mengarahkan pisau ke leher anak yang begitu dicintainya. Tapi inilah pelajaran besar. Ketika ketaatan sudah sampai pada puncaknya, Allah tidak menginginkan darah atau nyawa Ismail. Allah hanya menguji. Dan Allah gagalkan pisau itu, bukan karena tumpul, tapi karena ketaatan telah mencapai puncaknya. Wafadainahu bibus, anak itu dengan sembelihan yang besar. Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing dari surga. Itulah yang menjadi cikal bakal ibadah kurban yang kita lakukan hari ini. Bukan darah yang Allah inginkan. Kita harus tahu, tujuan kurban bukanlah daging atau darah. Allah tidak butuh itu. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan dan pengorbanan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang sampai kepadanya. Itulah mengapa kurban bukan hanya untuk yang mampu secara harta, tapi bagi siapapun yang punya jiwa pengorbanan. Kurban adalah tentang mendahulukan perintah Allah di atas segalanya, termasuk perasaan dan kecintaan duniawi. Apa yang bisa kita teladani? Jamaah sekalian, mari kita renungi, apakah kita sudah meneladani semangat kurban? Apakah kita siap berkorban waktu, harta, dan kesenangan demi agama Allah? Apakah kita siap melepaskan cinta dunia demi cinta akhirat? Apakah kita siap menerima takdir Allah, bahkan jika ia terasa berat seperti yang diterima Nabi Ibrahim dan Ismail? Penutup kisah ini bukan hanya sejarah. Ia adalah cermin hidup bagi kita semua, bahwa cinta kepada Allah dan ketaatan kepadanya harus berada di atas segalanya. Jika Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya, tidakkah kita sanggup mengorbankan sebagian harta kita? Maka marilah kita hidupkan semangat kurban dalam diri dan keluarga kita. Bukan hanya saat menyembelih hewan, tapi setiap hari dalam taat, sabar, dan ikhlas kepada Allah.
والله الموفق إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.